Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Agustina dari kelas 12 Perban kelas 1. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mapel LLP, yaitu tentang evaluasi dan laporan jasa lembaga keuangan. Yang pertama ada evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menganalisis mengenai kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam lembaga jasa keuangan, bentuk evaluasi yang digunakan yaitu mengenai apa saja kelemahan-kelemahan yang terdapat pada lembaga jasa keuangan tersebut. Ada beberapa lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada Pegadaian, yang kedua ada asuransi, yang ketiga ada dana pensiun, yang keempat ada anjak piutang, yang kelima ada pasar modal, yang keenam ada pasar uang, yang ketujuh ada bank perkreditan rakyat, yang kedelapan ada leasing. Kegiatan evaluasi ini juga melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan dan meningkatkan mutu produk sehingga konsumen menjadi senang. Yang kedua ada laporan. Laporan suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan ataupun tertulis dari bawahan atau atasan sesuai dengan hubungan wewenang, authority dan tanggung jawab, responsibility yang ada di antara mereka. Yang A. Manfaat laporan. Demikian juga pada lembaga jasa keuangan, penyampaian laporan merupakan hal yang sangat penting. Laporan pada jasa lembaga keuangan memberi manfaat pada pihak internal maupun eksternal. Pihak internal. Yang A. Pengelola, dikresi dan manajemen. Laporan keuangan memberikan informasi yang digunakan dalam pengembalian keputusan, evaluasi usaha yang sedang berjalan, melakukan budgeting dan kontrol internal. Yang kedua ada karyawan. Para karyawan akan tertarik mengenai informasi keuangan yang terkait dengan stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Pihak eksternal. A. Investor atau owner. Investor atau owner berkepentingan dengan informasi yang berhubungan dengan risiko yang terkait dengan investasi modal. Yang B. Ada memberi pinjaman. Pihak yang memberi pinjaman berkepentingan dengan informasi yang meminjamkan kemampuan perusahaan membayar utang beserta bunganya dengan tepat waktu. Yang C. Ada supplier atau pemasok. Pihak supplier dengan memberi utang jangka pendek lainnya berkepentingan dengan informasi yang menunjukkan perusahaan membayar hutang jangka pendek. Yang D. Ada pelanggan. Pelanggan memerlukan informasi dengan kelangsungan perusahaan, terutama pelanggan yang melakukan kerjasama jangka panjang. Yang E. Ada pemerintah. Bagi pemerintah, mereka dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar pajak. Jenis-jenis laporan. Beberapa jenis laporan yang umum pada lembaga keuangan antara lain, yang pertama ada laporan rencana kerja. Laporan ini dibuat awal tahun dan batas penyampaian 1 bulan setelah tahun kembali. Yang kedua ada laporan pengawasan Dewan Komisaris atau laporan pelaksanaan rencana kerja, yaitu dibuat per semester dan batas waktu penyampaian selambat-lambatnya 2 bulan setelah bulan laporan. Yang ketiga ada laporan bulanan. Laporan ini dibuat setiap bulan dan batas penyampaian laporan bulan adalah setiap 14 bulan berikutnya. Untuk lembaga keuangan BPR ada peraturan yang mengharuskan laporan bulanan, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 751 PBI 2005 tentang laporan bulanan Bank Perkreditan Rakyat. Yang keempat, laporan keuangan publikasi, yaitu laporan keuangan publikasi ini dibagi menjadi beberapa, yaitu ada dibuat setiap semester, yaitu batas waktu penyampaian 1 bulan setelah berakhirnya bulan laporan untuk posisi akhir Juni. Batas waktu penyampaian 2 bulan setelah berakhirnya tahun laporan untuk posisi akhir Desember yang tidak audit oleh akuntan publik. Yang D. Batas waktu penyampaian 4 bulan setelah berakhirnya tahun laporan untuk posisi akhir Desember yang diaudit oleh akuntan publik. Yang kelima, laporan keuangan tahunan.
dibuat setiap akhir tahun. Batas waktu penyampaian 2 bulan setelah tahun buku berakhir untuk laporan yang tidak diaudit oleh akuntan publik. Yang C, batas waktu penyampaian akhir bulan April tahun berikutnya untuk laporan yang diaudit oleh akuntan publik. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.